Eh, Baik, teman-teman, kita akan coba lakukan pembahasan ya terkait dengan soal latihan simulasi ringkas untuk SKPD ya, untuk SKPD. Jadi soalnya ada di sini ya, soalnya ini sudah ada di sini. Nanti coba kita kerjakan ya. Untuk soal nomor 1 ini kita akan diminta untuk membuat jurnal anggaran. Jurnal anggaran itu mudah sekali ya. Ini kan datanya dari DPA ini. Ya, ada pendapatan, ada belanja. Nanti pendapatan kita masukkan di estimasi pendapatan sebesar totalnya, ya totalnya ini total pendapatan. Ini kebetulan cuma ada satu ya, totalnya 24. Kemudian untuk apropriasi belanja kita masukkan angka totalnya juga. Ini total belanjanya. Jadi jurnalnya seperti apa? Ya, jurnalnya menjadi saya coba kerjakan ya. Di sini jurnalnya berarti yang tanggal 1 bulan 1, coba saya kerjakan di sini. 1 bulan 1 2021 misalkan gitu ya, nomor buktinya 1 misalkan. Nah, ini kita pakai estimasi pendapatan, coba kita cari estimasi pendapatan sebesar berapa, sebesar 24 juta, angka yang ada di DPA tadi. Kemudian di sini ada namanya estimasi perubahan sal, estimasi perubahan sal. Kemudian di sini ada namanya apropriasi belanja, seperti itu. Nah, untuk apropriasi belanja, ini ngambil angkanya dari total ya. Saya sama dengankan di sini saja ya. Sama dengankan di sini. Jadi totalnya ya. Sedangkan ini adalah selisihnya. Sama dengan ini dikurang ini. Nah, gitu. Ini merupakan jurnal anggaran. Gitu ya. Kemudian kita catat yang kedua, tanggal 1 bulan 1 2021, nomor urut 2 misalkan ya. Kita mencatat saldo awal. Nah, saldo awal itu ada di soal di sini. Ini saldo awalnya nih. Ini sebenarnya bisa kita copy paste saja nih ya. Ini copy, kemudian kita paste di sini misalkan ya. Sebentar. Sebentar. Ternyata nggak bisa ya. Sebentar. Ini misalkan persediaan tanah peralatan gitu ya. Coba. Misalkan ini persediaan. Nah, persediaan, terus kemudian tanah. Terus kemudian peralatan. Kemudian ini tanah dulu ya. Tanah, kemudian peralatan dan mesin. Kemudian apa lagi nih? Gedung dan bangunan. Ya, coba di sini gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan. Kemudian di sini ekuitas. Oke. Angkanya berapa? Angkanya kita ambil dari sini saja. Jadi misalkan di sini angkanya 500, 250 ya. Ini 500.000. Ini 250 juta tanah ya. Kemudian di sini ada 149 juta ya. 149 juta. Kemudian di sini gedung dan bangunan berapa nih? Gedung dan bangunan 240 juta ya. Di sini 240 juta. Nah, ekuitasnya berapa nih? Ekuitasnya kita ambil dari sini 639 ya, 500.000. Ambil dari sini. 639 500.000. Ini namanya jurnal saldo awal. Nah, seperti itu. Apakah ini balance sama tidak ya? Coba kita cek ya. Ini totalnya berapa nih? 2474 ini juga 2474. Oke. Sekarang kita catat transaksi berikutnya yang mencatat transaksi dan penyesuaian. Tanggal 1 Februari 2021. Berarti di sini tanggal 1 bulan 2 21. Ini nomor 3. Gitu aja ya. Nah, di sini apa soalnya? Menerima UP sebesar 50 juta. Menerima UP. Berarti kas ya, kas di bendara pengeluaran, UP itu yang menerima bendara pengeluaran ya. Kemudian terimanya dari siapa? RK PPKD. Gitu. Ini namanya menerima UP 50 juta. Ya, jadi kas bendara pengeluaran bertambah, rekening kasnya PPKD berkurang 50 juta. Ini merupakan jurnal menerima UP. Nah, gitu ya. Kemudian kita ini tentu saja dokumennya adalah SP2D UP gitu ya, SP2D UP.
Jadi jurnalnya khas pada RK PPKD. Seperti itu ya. Kemudian membayar gaji dan tunjangan secara LS, gitu ya. Ini asumsinya SP2D LS-nya sudah terbit, gitu ya. Berarti 3 Maret ya, kita tandain di sini 3 Maret 2021 nomor 4 gitu misalkan ya. Nomor 4 membayar gaji dan tunjangan pegawai. Berarti di sini ada beban. Nah, beban apa? Beban pegawai ya. Kreditnya adalah RK. Nah, RK PPKD. Jadi kalau membayar gaji dan tunjangan pegawai itu ketika sudah terbit SP2D LS-nya ya. 1.487.500.000 misalkan ya. Di sini 1.487.500.000 gitu. Jadi jurnalnya seperti ini saja. Nah, ini membayar ya. Membayar gaji dan tunjangan pegawai. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu membeli peralatan. Ya, ini asumsinya SP2D LS-nya juga sudah terbit ya. Ini berapa? Peralatannya 110 juta ya. 110 juta. Ini misalkan pajaknya kita abaikan dulu ya untuk kemudahan dulu di awal ya. Jadi tanggal 4 April ya, tanggal 4 April di sini 4/4/21 nomor 5 ya. Berarti ini peralatan dan mesin ya. Peralatan dan mesin ya pada RK. Pak Andi sebentar. Yang tadi ini beban pegawai dan RK ini dibuat jurnal ininya enggak? Sama yang kas sebenarnya pengeluaran pada RK ini. Kalau untuk dibuat jurnal realisasi pelaksanaan anggaran atau buku besar kasnya enggak. Kalau yang pertama ini tidak. Karena tidak melibatkan belanja. Ini hanya perpindahan kas saja. Sedangkan untuk yang beban pegawai pada RK ini ada ya. Ini harusnya diinsert dulu nih. Ya. Ini saya insert dulu ya. Nah, insert dulu. Ini harusnya ada jurnalnya ini. Ya, ada jurnalnya. Ini misalkan saya copy dulu ya. Saya copy. Ini paste. Nah, ini tinggal kita catat jurnalnya seperti apa ya terkait dengan transaksi beban pegawai pada kas yang ada di PPKD, maka ini boleh dicatat sebagai belanja. Ya, ini belanja pegawai, ya. Lawannya apa? Estimasi perubahan sal. Gitu, ya. Jadi untuk jurnal yang terkait dengan pendapatan, belanja dan melibatkan kas itu maka dibuat jurnal realisasi. Jadi jurnalnya ada 2 Pak Andi. Iya betul. Jurnal yang pertama adalah mencatat jurnal akrual, jurnal yang kedua karena melibatkan kas dan akun-akun LRA maka dicatat juga jurnal belanja pegawai. Sehingga tadi yang di sini peralatan dan mesin juga ini sama sebenarnya ya. Ini tadi kan berapa? 110 juta ya. Ini 110 juta. Nah, berarti di sini ini membeli peralatan dan mesin ya. Membeli apa nih sebenarnya? Sebentar. Rinciannya apa ya? Kendaraan dinas kah atau apa? Oh, di sini rinciannya masih global ya, membeli peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin. Nah, gitu ya. Maka di sini juga perlu dibuat jurnal. Ini tinggal copy paste aja ya, karena ini sama ya sebenarnya. Cuman jurnalnya aja yang beda ya. Nah, informasi yang lain sama. Nah, ini berarti melibatkan belanja ya. Maka ini kita belanja modal ya. Lawannya apa? Estimasi perubahan sal ini bisa di copy paste atasnya boleh. Ini karena pakai Excel saja ya. Seperti itu. Jadi jurnal untuk membeli peralatan dan mesin itu ada 2 jurnal karena sudah terbit SP2D LS-nya ya. Jadi peralatan dan mesin pada kas yang ada di PPKD atau RK PPKD, terus kemudian belanja modal peralatan dan mesin pada akun penyeimbangnya namanya estimasi perubahan sal. Seperti itu. Ya. Terus saya lanjutkan tanggal 5 Mei ya, membeli barang berupa ATK menggunakan UP. Nah, sebentar. Ini membeli ATK menggunakan UP gitu. Jadi apakah sudah terbit SP2D UP-nya? Nah, pada tanggal 5 Mei ini belum terbit. Ya. Pada tanggal 5 Mei belum terbit. Terbitnya tanggal 5 Juni gitu ya. Ini tanggal 5 Juni nih.
5 Juni baru terbit nih SP2D. Ini sebenarnya hanya contoh ya. Aturan kalau SP2D GUP itu biasanya ketika pengajuannya kapan gitu ya. Gitu. Jadi tidak harus serta-merta di SPC-kan atau diajukan GU-nya, tetapi ketika sudah terserap misalkan 75% dari menggunakan uang bendara pengeluaran itu atau petty cash itu udah mau habis, baru di SPC-kan gitu ya konteksnya. Jadi tanggal 5 Mei ini belum boleh mengakui sebagai beban maupun belanja. Kenapa? Karena di petty cash impress fund itu pengakuannya pada saat uang itu keluar dari kas besarnya atau kas di rekening kas daerahnya. Jadi kita mengakuinya pada saat sudah ditetapkan oleh PPKD dengan menerbitkan SP2D GUP. Ini SP2D GUP ini ganti uang persediaan ini yang mengakui adalah yang menerbitkan adalah PPKD. Ini sebenarnya harusnya GUP ini ya. Ini hurufnya G. Nah, ya, SP2D GUP sudah terbit atau SP2D GU. Nah, gitu boleh ya. Jadi tanggal 5 Juni ini ya baru boleh kita akui. Jadi tanggal 5 Juni ya, ini nomor 6 ya. Ini baru boleh kita akui beban. Nah, untuk ATK kita mencatatnya beban barang dan jasa atau beban ATK boleh ya. Kemudian di sini RK, langsung RK saja boleh. Ya, sebesar berapa? Kita lihat di soal. Di sini sebesar wah, ini ada yang salah nih. UP-nya cuma 50 juta, ini 55 juta ya. Ini saya kurangi ya. Misalkan ini 45 juta aja. Gitu ya misalkan ya. Ini contohnya saya edit ya. Jadi 45 juta nih ya. Tidak boleh melebihi dong ya. Pakai bendara pengeluaran ya. Nah, ini 45 juta. Maka di sini ya, di sini 45 juta. Akan seperti itu. 45 juta. Nah, ini membeli ATK. Nah, gitu ya. Kemudian jurnal ini juga memberikan konsekuensi untuk kita membuat jurnal realisasi anggaran nih, ya. Bagaimana jurnal realisasi anggarannya? Kita mencatat belanja. Jadi di sini ketik belanja. Belanja ATK atau belanja barang dan jasa pada estimasi perubahan saham. Sebesar berapa? 45 juta. Seperti itu ya, mudah sekali pokoknya. Ya, jadi untuk mencatat belanja barang, ya ini kebetulan kenapa kok nggak belanja ATK? Ini saya ambil level 3 soalnya ya. Jadi belanja barang dan jasa, nggak apa-apa. Untuk alasan memudahkan teman-teman saja ya, karena kita baru mempelajari pertemuan pertama siklus sebenarnya supaya nanti bisa dilanjutkan prosesnya sampai laporan keuangan itu tidak menyita terlalu banyak waktu gitu ya. Jadi saya mengambil level 3-nya ya, yang biasanya muncul di laporan keuangan. Kemudian di sini menerima pendapatan retribusi. Nah, pendapatan retribusi ini sudah di-store belum? Belum di-store ke rekening kas daerah. Nah, untuk di Pemda, kalau pendapatan walaupun baru diterima SKPD, dia sudah boleh diakui sebagai pendapatan LO maupun LRA. Jadi tanggal 6 Juni itu ada 2 jurnal berarti, ya, tanggal 6 Juni ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah mencatat ini kas di bendara penerimaan dulu ya, namanya pendapatan retribusi. Sebesar berapa? Sebesar 25.500. Jadi kita catat dulu 25.500.000. Kreditnya apa? Kreditnya adalah apa? Kas pada pendapatan. Nah, pendapatan retribusi LO, gitu ya. Ini berarti menerima pendapatan retribusi. Nah, kemudian walaupun belum disetor, ini sudah boleh diakui sebagai pendapatan LRA. Sehingga kita mencatat pendapatan LRA. Ini saya copy paste aja ya, biar gampang. Berarti ini kita catat pendapatan LRA berarti dikredit pendapatan LRA. Ya, debitnya apa? Debitnya adalah karena ini pendapatan LRA, maka ini akun penyeimbang. Istilah di Pemda namanya estimasi perubahan saham, gitu ya, seperti itu. Jadi langsung sekaligus satu paket. Nah, ketika sudah di-store, ini di-store tanggal berapa nih? Menyetorkan pendapatan retribusi 6 Juni pada hari yang sama. Ini SOP-nya ya. Di-store, maka di sini tanggal 6 Juni juga ya.
6 Juni juga. Ini nomor bukti berarti berapa nih? 8 ya. Nomor bukti 8. Di sini menyetorkan. Menyetorkan berarti kas bendara penerimaannya dikredit. Sebesar berapa? 25.500.000. Ya, debitnya apa? Ya, debitnya adalah menyetorkan kemana? Rekening kas PPKD, gitu ya, atau ke kas daerah. Gitu. Jadi ini judulnya adalah atau keterangannya menyetorkan pendapatan retribusi. Nah, gitu ya, menyetorkan pendapatan retribusi. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk yang berikutnya, menyetorkan sisa UP, gitu ya, menyetorkan sisa UP 31 Desember. 31 Desember ada sisa UP enggak? Tadi sudah diganti. Kas di bendara pengeluaran enggak ada. Saldo kas di bendara pengeluaran berapa? Di awal kan kita mencatat 50 juta. Ada pengkreditan enggak? Ada pengkreditan tetapi langsung diganti. Alias tidak ada pengkreditan berarti ya. Langsung diganti nih beban pada RK. Ini biasanya kan beban pada kas di bendara pengeluaran gitu ya. Biasanya itu muncul di SPJ terakhir biasanya. Tapi karena enggak ada SPJ terakhir yang diajukan, maka 31 Desember 31 Desember ya, ini tanggalnya 31 Desember 2021, maka kita membuat jurnal penyesuaian ya. Kas di bendara pengeluarannya itu dikurangi ya, di store karena ya, di store. 50 juta masih utuh karena tidak ada SPJ nihil atau SP2D GU nihil atau pertanggungjawaban yang terakhir ya, di akhir tahun biasanya itu tidak diganti tetapi sisanya dikembalikan juga gitu. Jadi ini menyetorkan sisa UP gitu ya. Bagaimana lawannya apa? RK, PP, PPKD. Ini jurnal kebalikan dari pembentukan sebenarnya. Apakah ini belanja? Bukan ya. Ini hanya perpindahan kas pada kas ini sebenarnya. Rekening kas PPKD bertambah, rekening kasnya bendara pengeluaran berkurang. Oke. Berikutnya membuat jurnal penyesuaian penyusutan ya, membuat jurnal penyusutan peralatan dan mesin 37 juta. Maka jurnalnya bagaimana? Ya, 31 Desember ya. Nah, di sini jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan dan mesin pada akumulasi penyusutan. Gitu jurnalnya. Ya, berapa besarnya untuk peralatan dan mesin penyusutannya? 37 juta. Maka di sini ditulis 37 juta. Di sini juga 37 juta. Ini berarti judulnya adalah mencatat jurnal penyusutan. Gitu kan? Peralatan dan mesin. Gitu. Oke. Nah, di sini juga ini bisa kita copy paste ya sebenarnya karena jurnalnya sama. Cuman di sini beban penyusutan gedung dan bangunan. Angkanya berapa? Ini tinggal diubah aja ya. Angkanya untuk gedung dan bangunan itu 6 juta. Berarti di sini angkanya kita tulis 6 juta. Ini juga 6 juta, sama dengan kan saja. Nah, ini sudah sudah kita buat ya. Kemudian di neraca saldo ini sebenarnya bisa kita gunakan fungsi SUMIF nih. Ini kebetulan ada sheet yang saya sembunyikan ini kalau pakai komputer nih. Tapi nanti teman-teman menggunakan ini aja ya. Menggunakan apa? Sebentar, ini bisa di unhide nggak ya? Buka. Oh ya, sebentar nih kalau di unhide gimana? Nah ini sudah jadi nih sebenarnya neraca percobaannya. Ini tinggal diselisihkan saja. Rumusnya masih tertulis ya. Ini sebenarnya rumusnya seperti apa sih Pak Andi? Ini coba saya kasih tahu rumusnya nih ya. Ini kalau mau pakai Excel ya, mau pakai Excel ini sebenarnya rumusnya sama dengan SUMIF gitu ya. Kita klik jurnal kolom kolom apa nih? C ya. Nah, terus kemudian kita pilih akun yang akan dijadikan patokan atau kriteria, titik koma, kemudian kita pilih kolom debit karena posisi kita di debit, tutup kurung, enter. Nah, udah di sini. Ya, ini tinggal di double klik untuk mengcopy ke bawah.
Nah, gitu. Kemudian di sebelah kanan sama dengan sum if. Ya, ini bisa pakai fx ya. Ini fx-nya dimunculkan bisa sebenarnya. Nah, jurnal kolom C, ya, kolomnya, hurufnya jadi yang diklik, titik koma. Sebentar, ini rumusnya kayaknya kebalik. Sum if sama dengan sum if sama dengan sum if buka kurung jurnal kolom C titik koma neraca saldo kolom penerimaan titik koma kemudian jurnal kolom F tutup kurung enter. Nah ini kebetulan angkanya sama karena tadi kan sudah langsung di store. Nah ini tinggal di double klik saja. Kemudian bagian bawah ini tinggal pencet Alt sama dengan. Ini otomatis apa namanya sigma. Ini sigma ini penjumlahan atasnya. Ya, sum menjumlahkan atasnya. Ini bisa diblok. Ya kalau pakai Excel biasa sih pakai Alt sama dengan udah menjumlahkan ya. Tapi nanti manual saja ya supaya teman-teman punya apa namanya punya gambaran lah ya bagaimana cara menyusunnya secara manual dulu. Kemudian di sini kita selisihkan ya pakai if ya. Jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit kurang kredit. Kalau tidak tuliskan angka 0. Udah gitu aja. Ini udah otomatis ya. Ini bisa di double klik. Nah, ini juga sama nih. Jika kredit lebih besar daripada debit, maka tuliskan selisihnya. Kredit dikurang debit. Kalau tidak, tuliskan angka 0. Nah, ya kan isi otomatis. Nah, ini sudah terwujud di sini. Ini tinggal kita copy paste saja rumusnya dan kita pastikan balance. Ini kita sembunyikan lagi nih. Kolom ini bisa kita sembunyikan lagi karena yang akan kita apa namanya? Yang akan kita gunakan hanya kolom saldonya saja sebenarnya. Saldo yang ada di kanan. Ini percobaan ya, karena ada dua ini. Jadi nanti bisa dicek, oh persediaan saldonya 500.000 dan seterusnya. Yang nantinya kita gunakan untuk menyusun, ini bisa kita sembunyikan ya. Sembunyikan. Di mana sembunyikan ya? Kalau pakai spreadsheet tidak ada, ya mungkin di hide ya, menu hide ya. Nanti bisa kita cari lah ya menu hide ada di mana. Nah, ini di hide ya nanti akan muncul ini apa namanya hanya angka saldo ini saja ya. Ini sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya nanti kita akan susun laporan keuangannya ya. Ini laporan keuangannya ada LRA ya, kemudian LO ya, kemudian LPE dan neraca. Berdasarkan neraca saldo ini. Nanti saya minta teman-teman untuk melanjutkan sampai laporan keuangan dan nantinya kita akan bahas terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan. Tapi paling enggak dari jurnalnya sudah bisa ini ya, bisa kita pahami nanti bisa dipelajari lagi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.